Shalom. 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 Bapak Ibu, saudara-saudari Shalom. terkasih semuanya. Senang sekali malam ini kita bertemu kembali. Walaupun hanya melalui cuma dalam layar sekotak ya. Hai, shalom juga buat teman-teman yang ada di YouTube. Malam ini hostnya mana ya? Hostnya Kres. Ya, halo. Iya. Kres, boleh dinyalain nggak ininya suaranya? Sebentar. Iya, di-unmute dulu dong, biar kita bisa dengar suara. Nah, oke, udah di-unmute semua ya? Ini masuk ya. Halo, shalom semuanya. Halo. Iya, belum semua di-unmute. Iya, kita akan mulai persekutuan doa kita malam ini. Tim pujian akan dipimpin oleh Ibu Efri. Firman akan dibawakan oleh Brother Benny Dwi Nugroho dari komunitas Amazing Grace. Tampaknya Benny sudah siap ya? Iya. Yes. Kita siapkan hati kita siapkan sikap kita. Kita mau mulai persekutuan doa kita malam ini. Host, silakan di-unmute semuanya. Di-mute semuanya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Syukur pada Allah karena hari ini kita bisa bertemu lagi dalam PD Online Persekutuan Doa Karismatik Katolik Elsa Cikarang. Apa kabar Bapak Ibu? Saya lihat nih wajahnya penuh sukacita. Habis liburan panjang, terus langsung gajian lagi, ya kan? Belum habis gajinya kan? Atau ikut kena pemotongan, apapun itu. Bapak Ibu yang penting sukacita, apapun keadaan kita bersukacita selalu, amin. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian awal ini dengan sukacita. Kita bertemu meskipun cuma lewat online, tapi sukacita Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun, amin ya. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Puji Tuhan. Yuk katakan sekali lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih-Nya. Dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, puji Dia. Glory, haleluya.
kami berharap, kami berdoa, kita senantiasa dipenuhi sukacita Tuhan, karena kita mau menghitung kebaikan, mujizat, penyertaan Tuhan yang begitu besar bagi kita. Saatnya Bapak Ibu, kita tundukkan hati kita, kita awali persekutuan doa kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih karena pada malam hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur, dengan hati yang penuh dengan sukacita, kami boleh ada bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh semakin merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan sukacita Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh-Mu yang Kau berikan kepada kami, memampukan kami untuk senantiasa bersyukur, bersukacita atas segala kebaikan-Mu, atas segala perbuatan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, selama kami memiliki Engkau, itu lebih dari cukup bagi kami. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Engkau, Allah yang memelihara kami, Kau tahu apa yang kami perlukan. Hadirlah dalam persekutuan PD online malam hari ini Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru. Di tempat kami masing-masing biar kami boleh merasakan dan mengalami hadirat Tuhan. Lawatan Tuhan. Pemulihan dari Tuhan dan semangat serta sorak-sorai yang daripada Allah. Demi Kristus Tuhan kami menaikkan doa dan permohonan ini. Dengan ucapan syukur kami mau melambungkan pujian ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Yang tidak mungkin kami bisa balas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Katakan, dengan apa aku membalas kebaikan-Mu Tuhan? Kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Naikkan pujian ini dari awal, katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Oh,
Bapakku membalas cintamu, oh Yesusku. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katanya ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, selalu bersyukur. Yes Lord, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Bapa yang setia. Kau Bapakku yang setia, Bapa yang setia. Kau Bapakku yang Engkau Tuhan yang setia bagi kami, kebaikan dan kasih-Mu tak dapat kami balas Tuhan, selain hati kami penuh syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah yang begitu baik bagi kami. Kasih setia-Mu selalu Kau nyatakan bagi kami. Anugerah-Mu dan kasih-Mu selalu baru bagi kami Tuhan. Saat kami menutup mata kami percaya kami boleh senantiasa dipenuhi oleh kebaikan Tuhan. Kami dipenuhi oleh belas kasihan Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, tak dapat kami balas segala kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Kau nyatakan hadirat-Mu bagi kami. Kaulah segalanya bagi kami, Yesus. Kau teramat baik, Kau penuhi kami senantiasa dengan kasih-Mu, dengan hadirat-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan.
apakah yang dapat kami banggakan di dalam kehidupan kami ini Tuhan? Karena sesungguhnya kami hanyalah debu. Tapi kami yang tidak ada artinya ini Engkau buat menjadi berharga dan berarti bagimu. Engkau angkat kami dan Kau tebus kami Tuhan Yesus. Dari lumpur dosa Engkau mengangkat kami. Diri kami yang adalah budak dosa, Engkau tebus kami dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. Kau juru selamat kami. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya kekuatan di dalam hidup kami. Dan karena itu kami mau terus mengucap syukur kepadamu. Karena kasih-Mu. Karena perbuatan-Mu yang begitu nyata bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mempunyai Allah seperti Engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, naikkan pujian ini dan ini menjadi doa kita. Pernyataan iman kita. Bahwa hanya Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Amin. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Hanya janji-Mu ku percayakan. Ku percayakan hidupku. Mari sembah Dia, katakan ku sembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku lewati lembah. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Katakan Bapak Ibu. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya Juru Selamat dalam hidupku. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku sembah hanya janji-Mu. Percayakan, percayakan hidupku. Sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikanku, Kau yang pedulikan seluruh hidup.
Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Ya Ramasik, ya Ramasik, ya Ramasik. Haleluya, haleluya. Sebab kekudusanmu dan kuasamu menaungi setiap kami saat ini Tuhan Yesus. Kurataya ramahya radaya ramashikya radaya ramase. Biarkan Tuhan urapan yang baru supaya kami terus boleh memuji Tuhan dengan rasa syukur, dengan sukacita melimpah Tuhan Yesus. Oraya ramashikya radaya ramase. Haleluya. Orataya ramahya radaya ramashikya radaya ramase. Kira pasatara bahura papa papa. Ibanaya ramashikya radaya ramase. Haleluya, haleluya. Ya radaya ramaho ya rabapa ya raya ramashikya radaya ramahu. Ya radaya ramahu. Hiraya ramashikya radaya ramase. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena malam ini hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Hati kami melimpah dengan sukacita yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, karena ketika kami bersyukur dengan hati yang bersukacita, kami tahu kami mendapat kekuatan yang daripada Allah. Untuk kami boleh terus percaya pada setiap janji-janji Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia dan Kau selalu hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini saatnya Bapa, kami mau persiapkan hati kami untuk lebih dalam lagi mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh saudara kami, adik kami, dan anak yang Kau kasihi, Beni, yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami memohon urapan adikodrati-Mu turun atasnya Tuhan, supaya dia boleh menyampaikan kabar sukacita yang membebaskan setiap kami. Dan kabar sukacita itu menjadi kekuatan bagi setiap kami, untuk kami boleh terus percaya bahwa Allah kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup dan yang selalu mau menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami persiapkan hati kami. Kami mau mendengar suara Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sudah baik. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Ya, puji nama Tuhan kalau pada hari ini saya boleh kembali bertemu dengan Ibu Bapak Saudara sekalian ya. Sekalipun kita jauh ya, sejauh Bapak Ibu Saudara di Cikarang, saya di Tangerang ya, saya baru pindah ke Tangerang sekitar 1 tahun yang lalu. Itu lalu sedikit perkenalan, nama saya Beni, saya aktif melayani sebagai pewarta, pengajar Sekinah, juga sebagai komunitas Amazing Grace bersama dengan Om Benyamin Ratu. Lalu pekerjaan saya punya usaha sendiri dan setelah itu saya pergi melayani seperti ini. Jadi kemanapun Tuhan utus saya pergi. Saya sudah menikah, punya 1 orang istri pastinya dan 2 orang anak. Anak saya yang satu umur 3,5 tahun, yang satu baru umur 6 bulan ya, setengah tahun. Ya, jadi lahirnya pada masa pandemi gitu. Tapi puji Tuhan lahir dengan sehat dan tidak ada masalah. Baik, Ibu Bapak Saudara, itu aja perkenalannya. Sungguh kita mengucap syukur karena kita tetap bisa berkumpul sekalipun beda tempat. Ya, dikatakan berkumpul tapi kok beda tempat ya, karena ya memang lewat Zoom, lewat media online. Saudara,
Tema hari ini yang saya ambil tema tentang bersyukur, saudara ya. Kenapa? Karena dalam masa pandemi, masa yang seperti ini, ya bersyukur merupakan satu tantangan untuk kehidupan kita pastinya. Ya, tidak mudah untuk bersyukur dalam kondisi situasi yang seperti ini, saudara. Barusan saya mendengar baru kemarin lah 1 hari yang lalu saya mendengar teman saya yang tadinya pekerjaannya cukup bagus, cukup ya oke lah, kantornya juga bertahan selama masa pandemi beberapa bulan ini. Baru kemarin dia bilang dihentikan proyeknya, and the last project ya. Itu adalah proyek terakhir yang dihentikan, di-stop karena akhirnya perusahaannya juga nggak ada proyek lagi dan dia mengatakan dia harus mem-PHK sekitar 50% karyawan. Luar biasa. Ya, saudara, siapa yang tahu gitu? Karena selama ini bertahan berbulan-bulan pandemi ya, sudah sekitar 6-7 bulan pandemi bertahan terus. Ternyata begitu kondisi mulai menurun, malah perusahaannya kolaps dan harus mem-PHK 50% karyawannya dan saya rasa itu waduh luar biasa. Ya, saudara itu nggak mudah gitu. Tetapi ini tantangan. Apalagi untuk kita sebagai umat Kristen, umat Katolik, orang pengikut Kristus gitu ya. Kita harus ditantang untuk tetap bersyukur senantiasa seperti judulnya. Saudara, yang menjadi pertanyaan adalah seberapa penting sebetulnya kita harus mengucap syukur. Penting nggak sih sebenarnya gitu. Saudara, kalau kita mencoba menilik perjalanan kehidupan umat Israel ya sejak zaman perjanjian lama di umat Israel, saudara kita melihat bahwa apa yang menyebabkan bangsa Israel itu akhirnya berputar-putar 40 tahun lamanya di padang gurun, saudara. Ya, 40 tahun di padang gurun loh. Saudara kalau pernah ke sana pasti tahu ya bahwa sebenarnya kalaupun jalan kaki aja dari Mesir menuju ke tanah terjanji atau Israel itu nggak bakal sampai 40 tahun gitu. Tetapi umat Israel diajak Tuhan untuk berputar-putar selama 40 tahun. Saudara, salah satu penyebabnya adalah jelas yaitu apa? Bangsa Israel terlalu banyak mengeluh, saudara. Ya, terlalu banyak mengeluh. Padahal kalau kita lihat, saudara apa sih kurangnya? Ya Tuhan itu kurang apa untuk bangsa Israel? Kira-kira seperti itu, saudara. Betul ya? Kurang apa? Aduh, saudara itu bangsa Israel dijaga Tuhan luar biasa. Ketika mereka teriak-teriak mereka kelaparan, Tuhan turunkan mana dan 40 tahun nggak berhenti, saudara. Ya, mereka bilang bosen mana terus, saudara. Ya, saya pikir begini, sama seperti kita makan nasi. Saudara bosen nggak makan nasi ya? Ada yang bosan makan nasi nggak ya? Kecuali yang mau diet nih, supaya menurunkan atau diet karbo. Ya bosan nggak mau, itu bukan bosan tapi nggak mau. Ya, orang Palembang tiap hari makan pempek tuh. Ya, saya kalau pergi ke Palembang atau daerah Sumatera sana dikasih pempek tiap hari saya sampai tanya, loh, emang nggak bosan makan pempek? Dia balikin, emang kamu bosan makan nasi gitu? Oh iya benar juga, saudara ya. Iya benar juga. Ternyata kita nggak bisa bosan. Ya, mereka 40 tahun dikasih makan mana tiap hari, bosen. Akhirnya dikirim burung. Ya, saudara kira-kira seperti itu. Mereka haus, Musa pukul itu batu, keluar air jernih buat minum. Kan mereka kedinginan, ada tiang awan, ada tiang api, mereka kepanasan, ada tiang awan. Saudara dijaga luar biasa. Dan bahkan dalam kitab Imamat dikatakan bahwa bahkan itunya sepatunya pun, bajunya pun itu tidak rusak, saudara. Saudara kurang apa Tuhan? Tetapi yang luar biasa adalah umat Israel justru terus mengeluh. Saudara, mungkin ini juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Ya, kurang apa sesungguhnya Tuhan dalam kehidupan kita? Kurang apa? Tetapi berapa banyak kita sebagai manusia mengeluh terus. Ya, mengeluh terus. Saudara, ini yang terjadi. Memang untuk bersyukur itu lebih susah dibanding mengeluh. Satu hari ini saja. Mana yang lebih banyak kita lakukan? Bersyukur atau mengeluh? Satu hari ini saja, saudara. Ya, coba kita renungkan hanya satu hari ini. Ya, kalau kita kumpulkan 1 minggu, 1 bulan,
Maka mana yang lebih banyak porsinya antara mengeluh atau keluar ucapan syukur dalam mulut kita, dari mulut kita. Saudara, ini yang perlu kita lihat dan kita renungkan bersama. Ya, bahwa bersyukur itu sesuatu hal yang mudah dikatakan tetapi sulit untuk dilakukan seringkali. Terutama ketika kita mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang berat. Saudara, ayat permenungannya saya ambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 41 sampai 44. Ya, saya bacakan saja. Injil Yohanes bab 11 ayat 41 sampai 44. Ya. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yohanes bab 11 ini adalah berbicara tentang Lazarus yang dibangkitkan, Saudara. Ya, perikop yang saya baca tadi itu sebagian daripada cerita tentang Lazarus. Ya, Saudara, saya percaya kita semua pasti pernah mendengar cerita tentang Lazarus ini. Ya, di mana dia meninggal. Dan meninggal sudah 4 hari. Akhirnya saudaranya Maria dan Marta itu mereka begitu bersedih. Kenapa? Karena Yesus seakan-akan datang terlambat. Itu ya, karena Yesus datang pada hari keempat setelah kematiannya. Padahal mungkin menurut medis mungkin ya, menurut kedokteran itu bahwa ya kalau sudah meninggal 4 hari juga sudah betul-betul meninggal total, tidak bisa lagi dibangkitkan. Ya, nggak bisa lagi hidup lah ceritanya begitu ya. Saudara, saya jadi ingat dulu pernah beberapa tahun yang lalu ada satu situasi di mana satu gembala sidang dari sebuah gereja meninggal. Mungkin saudara juga pernah mendengar ceritanya. Lalu jemaatnya nggak terima kelihatannya dan mereka akhirnya berdoa ya, dan mereka percaya pada hari ketiga maka gembalanya ini akan bangkit kembali. Ya, seperti Yesus. Dan puji Tuhan, setelah 3 hari mereka berdoa, gembalanya tetap meninggal. Ya, saudara, mujizat membangkitkan orang mati itu buat saya pribadi, itu saya belum pernah lihat secara kasat mata ya. Membangkitkan orang mati belum pernah lihat. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang pernah lihat, berapa banyak yang pernah lihat orang mati lalu hidup lagi, dibangkitkan gitu. Ada yang pernah lihat secara kasat mata? Saya belum pernah loh, belum pernah. Saya ikut omben nih, ya saya pelayanan ikut omben bertahun-tahun, udah belasan tahun saya ikut omben. Saya pernah melihat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu bicara gitu. Saya pernah lihat, tapi orang mati dibangkitkan enggak pernah, Saudara. Sampai hari ini enggak pernah. Iya. Jadi ini buat saya Yesus membangkitkan Lazarus ini dahsyat betul. Ini belum bisa dilakukan sampai dengan hari ini gitu. Ya, Saudara. Tapi saya nggak mau bicara banyak soal mujizatnya, Saudara. Enggak. Ya. Tetapi mari kita lihat yang menarik dari hal ini adalah ketika Yesus sudah berada di depan batu, di depan kubur Lazarus, apa yang Yesus lakukan? Ya, ayat 41. Ayat 41 yang tadi kita baca. Yang dikatakan adalah maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Saudara, yang Yesus lakukan apa? Menengadah ke atas dan dia berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Saudara, saya mau tanya, apakah pada saat itu Lazarus sudah bangkit? Lazarus sudah hidup lagi? Belum. Betul saudara ya. Lazarus masih di dalam batu dan dia masih meninggal posisinya.
Tetapi yang Yesus lakukan pertama kali, dia menengadah ke atas dan Bapa, aku bersyukur kepadamu. Saudara, ya, berarti apa? Yesus tidak melakukan pertama-tama begitu sudah diangkat batunya, lalu tiba-tiba Yesus bilang, Lazarus keluar kamu sekarang. Setelah keluar bangkit lalu, Bapa terima kasih. Begitu ya. Kalau kita maunya begitu saudara ya. Yaitu apa? Melihat dulu sesuatu yang terjadi. Kalau kelihatannya baik, baru kita bersyukur. Tuhan terima kasih. Tetapi Yesus mengajarkan malam hari ini, lewat perikop ini adalah, enggak, mujizat belum terjadi. Belum. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah apa? Pertama-tama dia menengadah ke langit dan dia mengucap syukur kepada Bapanya di surga. Saudara, ini berarti kalau Tuhan Yesus saja seperti ini, saudara, maka kita sebagai murid-muridnya harus melakukan hal yang sama. Amin. Ya, saudara, saya ingat juga di perikop yang lain, ketika Yesus menggandakan roti, dia mau menggandakan roti ya, 5 roti 2 ikan, lalu kasih makan 5.000 orang. Saudara, ketika dia sudah menerima roti dari si anak kecil itu, apa yang Yesus lakukan pertama? Sama, menengadah ke langit dan dia bersyukur. Itu yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan sebelum dia melakukan mujizat yang luar biasa. Maka, saudara, sesungguhnya ucapan syukur itu, mengucap syukur itu adalah satu hal yang luar biasa dahsyat. Hanya seringkali kita sulit untuk mengucap syukur. Kita lebih mudah untuk minta. Ya. Kalau kita doakan, kita lebih suka isinya adalah permintaan, permohonan. Bapak, tapi orang-orang Cikarang nggak begini kelihatannya. Ya, amin. Ya, orang-orang di PD Cikarang kelihatannya nggak begitu, gitu ya. Itu kalau di PD saya, gitu ya. Saudara yang terkasih, ini yang terjadi. Seringkali kita lebih mudah untuk memohon tanpa apa? Tanpa mengucap syukur. Bahkan kalau kita lagi sakit pengen sembuh, apa yang dilakukan pertama? Tongking dulu, dalam nama Yesus gitu. Ya, betul ya, dalam nama Yesus. Pokoknya sembuh. Ya, dalam nama Yesus, utang kebayar gitu. Ya, waduh. Saudara, itu yang terjadi. Yang Tuhan minta, bersyukur dulu, saudara. Bersyukur. Ya, gampang, sulit saudara. Tapi bukan sesuatu hal yang tidak bisa kita lakukan kalau kita mau. Maka yang Tuhan Yesus lakukan pertama adalah dia mengucap syukur. Maka sesungguhnya bersyukur itu hal yang pertama tentang bersyukur. Ketika kita bersyukur, sesungguhnya apa? Kita sedang bersyukur sesungguhnya membuat kita menerima segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, ini tentang bersyukur. Ketika kita bersyukur, sesungguhnya kita sedang menerima segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, untuk menerima segala sesuatu yang terjadi gampang apa susah? Seringkali kalau kantaunya banyak, gampang saudara ya. Kalau lagi banyak duit itu gampang. Tapi kalau lagi, kok goyang ya. Perekonomian goyang, kantor juga goyang, usaha goyang ya, dipecat atau kena potong gaji. Semuanya. Saudara, sulit sekali menerima situasi dan kondisi seperti itu. Sehingga apa? Ketika kita tidak bisa menerima, seringkali sulit sekali untuk keluar ucapan syukur. Yang ada apa? Nangis. Ya, saudara, Maria ketika dia melihat kondisi bahwa Lazarus itu saudara yang dikasihnya meninggal, yang dia lakukan adalah apa? Dia menangis, saudara. Ya, dia menangis. Ketika ketemu sama Yesus, dia nangis. Guru, kalau aja kamu nggak telat, kira-kira itu bahasa saya. Kalau kamu nggak telat nih, saudara saya pasti masih hidup. Gitu. Ya, kenapa? Karena dia sulit untuk menerima sebuah kenyataan yang terjadi. Banyak orang seperti itu, saudara. Ya, sehingga untuk bersyukur, sulit. Kenapa? Karena nggak bisa terima kondisinya, keadaannya.
Karena seringkali keadaannya tidak sesuai dengan apa yang dia pikir, yang kita pikir, saudara. Saudara, dengan bersyukur kita sesungguhnya menerima dulu nih. Yesus dia bersyukur kepada Tuhan. Dia menerima bahwa Lazarus memang sudah meninggal. Dia terima dulu. Ya. Entah nanti hidup lagi atau tidak, tapi saya percaya kalau Yesus sudah tahu itu bakal hidup lagi. Kita tidak pernah tahu, saudara. Ya. Entah kondisi nanti yang terjadi seperti apa. Bersyukur dulu. Ya. Saudara, ini sulit buat saya secara pribadi untuk melakukan gitu ya. Kenapa? Karena seringkali kondisi itu nggak sesuai dengan yang saya pikir. Ya, saudara, saya ingat 5 tahun yang lalu kira-kira, saudara. Ya, Tuhan mengizinkan saya sakit kepala. Saudara, kepala saya sakit, kepala, leher, pundak, lutut kaki. Oh enggak, saudara, itu lagu anak-anak. Kepala, pundak, leher saja. Oke, ya, itu sakitnya kencang sekali, mencengkram seperti itu. Dan saudara, waktu itu saya udah pergi ke dokter kemana-mana, saudara ya. Saya tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan diri saya. Masuk alat itu, MRI, ya. Habis keluar hasil MRI kurang, takutnya ada aneurisma ya kalau nggak salah. Ya, jadi harus diperiksa juga pembuluh darah itu di otak. Jadi masuk lagi MRA namanya. Lalu setelah itu pergi kemana-mana, ke dokter manapun, dokter saraf, tusuk jarum pun saya lakukan, saudara. Nggak ketemu sakitnya apa. Saudara tahu, saya seperti itu 2 tahun lamanya kira-kira. Sakit kepala, leher, pundak, sakit sekali, kencang. Dan saudara, ketika masa-masa seperti itu, jujur, itu perjuangan buat saya untuk bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Saya nggak tahu loh. Saya udah mencoba pergi kemana-mana untuk berobat. Toh kenyataannya, dokter pun nggak bisa ngomong gitu. Apa yang terjadi? Tapi saya mengalami sakit sekali. Saudara, intensitas sakitnya itu kadang-kadang sakit berat, kadang-kadang berkurang, tapi nggak pernah hilang. Itu setiap hari. Bangun tidur sakit kepala. Sebelum tidur sakit kepala. Begitu terus. Saudara, saya sampai hampir waktu itu kalau sudah sakit, apalagi sakitnya intensitas tinggi, saya pengen benturin kepala ke tembok, saudara. Karena udah rasanya sakit sekali. Saya juga bingung kenapa. Ya, saudara, itu yang terjadi. Tetapi ketika dalam situasi kondisi seperti itu, jujur saya belajar apa? Tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Ya, saudara, saya suka pujian penyembahan. Jadi saya suka sambil main keyboard atau main gitar atau denger lagu, denger YouTube gitu ya. Saudara, saya belajar untuk tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur. Tuhan, terima kasih loh sakit kepalanya loh gitu. Ya. Tapi rasanya hati ini tetap sulit untuk menerima situasi dan kondisi yang terjadi. So, saudara, memang tidak mudah. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk apa? Untuk tetap bersyukur. Itu hal pertama. Hal kedua, ayat 41 dan 42. Ya, dikatakan begini. Bapakku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Sampai situ dulu, saudara. Ya, karena engkau telah mendengarkan aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Berarti apa? Tuhan Yesus mau mengatakan dengan imannya yang luar biasa. Aku tahu bahwa Bapa itu pasti dengar suaraku ini. Jeritan hatiku ini. Ya, kerinduanku ini. Artinya apa? Ketika bersyukur, sesungguhnya iman kita itu semakin bangkit, saudara. Nah, ya, iman ini semakin bangkit. Semakin banyak kita bersyukur, iman kita justru semakin besar. Iman kita semakin Tuhan Yesus percaya betul bahwa Bapaknya mendengarkan dia. Maka saudara, tidak ada salahnya sebenarnya kalau selagi masalahnya gede banget, itu kita mengucap syukur. Supaya apa? Bangkitkan imannya, saudara. Ya, bangkitkan imannya. Saudara, saya ingat ada satu cerita. Jadi
satu orang dijanjikan sesuatu. Ini kisah nyata, jadi satu orang dijanjikan sesuatu. Oke, nanti kita ketemu ya. Saya akan kasih kamu, kirim kamu sesuatu buat kamu gitu ya. Ternyata nggak dikirim-kirim juga. Gitu. Ya, akhirnya ketika mereka berhubungan lewat telepon, lalu orang yang dijanjikan ini bilang begini, terima kasih ya atas kirimannya gitu ya. Ternyata belum datang juga. Lalu ketika teleponan lagi bilang, terima kasih loh atas kirimannya. Saudara, kira-kira kalau jadi orang yang menjanjikan enak enggak saudara ya? Ya, aduh rasa-rasanya ini kurang ajar juga nih ya. Ya lupa nih ya, belum kirim. Ya, saudara, tetapi apa? Dia sedang membangkitkan imannya. Dia percaya bahwa sesuatu pasti akan terjadi. Ya, saudara, kira-kira kalau kita sama Tuhan, kita bisa lakukan seperti itu, saudara. Ya, belum terjadi, kita bilang Tuhan terima kasih loh. Ya, terima kasih loh aku sudah sembuh. Terima kasih loh aku sudah diberkati Tuhan. Ya, lalu lama-lama Tuhan, aduh ini anakku kok terima kasih terus. Aku belum kasih gitu saudara ya. Amin. ya itu saudara. Maka mari kita bangkitkan iman kita. Semakin bersyukur, iman ini semakin kuat, semakin besar. Nah, ya, saudara saya ingat, saudara pernah mendengar cerita tentang Aldo apa enggak saudara? Aldo itu adalah seorang penjaga pantai. Jaga pantai di daerah Nusa Tenggara. Dan satu ketika dia lagi tidur di atas kapal, bukan penjaga pantai, menjaga kapal. Dia lagi tidur di kapal yang dia jaga, lalu tiba-tiba terlepas talinya dan dia terombang-ambing 40 hari lamanya. Ya, dia ditemukan di perairan Guam. Guam itu dekat Jepang. Ya, Guam itu dekat Jepang dan diselamatkan oleh sebuah kapal yang kebetulan melintas di sana. Ya, saudara yang terkasih, 40 hari dia tidak tahu dia harus seperti apa. Di tengah laut, saudara ya, bayangkan. Ya, saudara mau pergi ke Jepang gratis, saudara barangkali bisa mengikuti cara Aldo, yaitu dengan terapung-apung 40 hari gitu. Ya. Saudara, lalu begini, sekarang dia sudah kembali dengan selamat, ya, dan dia diwawancarai, saudara. Saudara jujur, waktu itu dia mengatakan persediaan makan dia hanya 7 hari, hanya 1 minggu yang ada di atas kapal itu. Lalu setelah itu dia bingung dia harus apa. Air juga mulai habis, persediaan makan mulai habis. Ya, tetapi karena dia seorang nelayan juga, jadi dia tahu cara menangkap ikan. Ya. Lalu untuk minum, kalau minum air laut bukannya hilang ausnya malah tambah aus kan, karena asin. Ya. Saudara yang terkasih, lalu dia bilang dia peres itu bajunya, jadi kain dia celupin, lalu dia peres pakai bajunya gitu, jadi dia minum air perasan dari bajunya supaya kadar garamnya tidak terlalu tinggi, gitu ya. Nah, saudara, dia mengatakan ketika dia terombang-ambing itu, rasa-rasanya dia udah mau bunuh diri, saudara. Ada satu keinginan untuk udahlah terjun aja, ngapain? Ngapain? Jadi dia sudah hampir terjun, saudara ya, waktu itu dia cerita. Tetapi nggak tahu kenapa, tiba-tiba ada di dalam hatinya ada satu suara yang mengatakan stop. Dan waktu itu dia berhenti, saudara. Dan dia kembali masuk ke gubuk. Ya, di kapalnya itu ada gubuknya, ada rumah kecil. Dan dia mengambil Alkitab, dia bilang. Dia ambil Alkitab, lalu dia mulai membaca Alkitab. Dan sejak hari itu, dia baca Alkitab, lalu dia berdoa memuji-muji Tuhan, ya. Itu yang dia lakukan, gitu ya. Lalu setelah itu ya udah dia mancing, dia tidur, lalu dia kalau ada kapal lihat atau pesawat dia teriak-teriak gitu. Jadi itu kegiatannya sehari-hari sampai dia ditemukan. Saudara, di situ dia belajar untuk apa? Untuk menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Kenapa? Ya, karena dia sebenarnya nggak tahu apa yang akan terjadi atas kehidupannya. Dia bisa bertahan atau tidak tahu. Tapi toh ternyata Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa. Dan ketika dia memberikan hidupnya kepada Tuhan, saudara, imannya mulai bangkit nih. Sehingga apa? Dia kuat bertahan. Kalau enggak sudah mati dia dan enggak ada ceritanya, saudara. So,
malam hari ini. Hal kedua tentang ucapan syukur. Ketika kita mengucap syukur, sesungguhnya iman kita dibangkitkan. Amin. Iman kita, iman saudara, iman saya dibangkitkan. Hal ketiga saudara, ayat yang ke-42. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, saudara, bersyukur itu artinya apa? Bersyukur itu membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan. Nah, sekali lagi, membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya Dia. Karena seringkali adalah apa? Seringkali kita mendikte Tuhan. Kita pikir cara kita adalah yang terbaik, maka seringkali Tuhan itu kita dikte. Tuhan harusnya ini begini loh. Ya, kalau ngikutin caramu tuh enggak enak Tuhan. Enggak enak. Udah, pokoknya caraku ini udah paling enak. Gitu. Padahal sesungguhnya cara Tuhan itu cara yang terbaik. Memang kelihatannya dan ketika kita melaluinya enggak enak. Ya, sulit kadang. Tetapi itu tetap adalah cara yang terbaik. Nah, saudara yang terkasih, maka dengan bersyukur sesungguhnya kita sedang membiarkan Tuhan bekerja dengan cara Dia. Caranya seperti apa? Kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu satu hal yaitu apa? Hasil akhirnya pasti ajaib. Amin. Pasti luar biasa. Saudara, akhir tahun kemarin, ini satu tantangan baru buat saya. Kenapa? Bulan Desember pertengahan, saya mulai agak-agak sakit. Sakitnya itu sakit tenggorokan, saudara. Tetapi saya biasa, karena saya seorang worship leaders, juga seorang pelayanan pewartaan, jadi sakit tenggorokan itu buat saya hal biasa, saudara. Saya pikir 3 hari, 4 hari, seminggu paling lama suara saya pasti akan kembali gitu. Tapi saya tunggu seminggu nggak balik suara saya, saudara. Sampai akhir tahun justru bukannya balik, tambah parah suara saya. Ya, tenggorokannya semakin sakit. Menelan juga mulai sakit gitu. Waktu itu belum COVID ya, saudara ya. Menelan sakit, ngomong apalagi tambah sakit gitu. Saya bingung. Ya, awal tahun saya mencoba saya tanya sama satu orang dokter teman saya gitu ya, teman komunitas, Dokter Yohanes. Tanya, "Gimana? Ini apa yang terjadi sama saya?" Dia waktu itu bilang karena nggak periksa langsung, dia cuma bilang, "Ben, kalau kamu mau sembuh, kamu nggak bicara total, sama sekali nggak bicara 3 hari." 3 hari kamu nggak bicara sama sekali, terus ya kita akan lihat gitu. Ya saudara, wah tuh 3 hari nggak bicara kok susah buat saya ya. Masa saya harus pakai bahasa isyarat di rumah, ngomong sama istri, ngomong sama anak pakai bahasa isyarat gitu ya. Waduh. Saudara, akhirnya saya bukan tidak bicara sama sekali, tapi saya bisik-bisik bicaranya. Saya bicara pelan-pelan aja gitu. Nah, saudara, itu yang coba saya lakukan. Awal bulan sampai pertengahan bulan Januari tidak berkurang juga. Saya mulai panik, saudara. Waduh, kok seperti ini? Nggak pernah nih saya sakit tenggorokan sampai seperti ini. Dan yang membuat saya aneh adalah itu ada rasa mengganjal di tenggorokan saya ini. Di bagian bawah sini, saudara, di leher saya. Akhirnya saya mulai memberanikan diri, saya baca-baca dan saya coba cari dan saya tanya lagi, ini jangan-jangan apa saya sakit tenggorokan ini gara-gara sakit mah, saya tanya. Lalu dia bilang, bisa jadi. Ya udah, saya obatin deh. Dia kasih obat, saudara ya. Lihat 10 hari. 2 minggu. Dia bilang pengobatannya lama. Ya, 2 minggu. Saudara, ternyata memang saya itu sakit mah, saudara. Saudara pernah mendengar yang namanya GERD? Ya, GERD itu asam lambung naik sampai ke atas. Dan kalau menurut dokter THT saya, itu dia mengatakan ada kemungkinan, itu kan sebenarnya saluran pencernaan dan saluran pita suara itu berbeda. Tetapi ada kemungkinan begitu tinggi sehingga itu ada kecipratan begitulah.
saudara. Jadi kecipratan dan kenalah bagian pita suara saya. Sehingga rusak waktu itu. Ya. Oh, dan itu pemulihannya memang lama, saudara. Saudara jujur, waktu itu saya ini kan seorang pelayanannya worship leader atau pewartaan. Dan semuanya membutuhkan suara, saudara. Waduh, waktu itu betul-betul saya kesel, saudara. Saya kesel sama diri saya sendiri. Ya, kenapa? Tuhan, kok gini gitu. Saya sempat protes dalam tanda kutip sama Tuhan. Tuhan, kok tega amat, saya bilang. Ya, lu saya ini pakai suara ini buat pelayanan lu Tuhan loh. Ya, saya ini pakai suara buat nyanyi, buat kamu, buat pewartaan, memberitakan kabar sukacita. Kok begini ya Tuhan ya? Ya, tega amat sih Tuhan. Ya, memang kadang-kadang saya tahu sih, selama perjalanan saya mengikuti Tuhan itu, memang Tuhan tuh kadang-kadang suka bercanda. Ya, tapi bercandanya kadang-kadang keterlaluan emang gitu. Ya, bercandanya kadang-kadang keterlaluan, tapi nanti akhirnya tuh asik gitu loh. Ya, nah itu saudara. Jadi, aduh, saya sempat protes sama Tuhan, Tuhan, why, kenapa? Saya bertanya-tanya Tuhan kenapa? Ya, dan waktu itu jujur, saya mau pujian penyembahan, aduh kurang enak Tuhan, nggak pakai suara tuh nggak enak gitu. Ya gimana? Ya, tapi ketika saya mencoba untuk merenung dalam situasi kondisi yang seperti itu, saudara, ya Tuhan mengingatkan saya, Benny, yang namanya penyembahan itu kan dari hati. Oh ya benar juga. Saudara, teorinya gampang, saudara. Tapi ketika saya mengalami itu, aduh, saya biasanya kalau penyembahan tuh, pujian penyembahan sukanya keluar suara gitu loh. Kalau enggak keluar suara tuh rasanya kurang afdol gitu. Ya. Tapi ketika itu Tuhan mengajarkan saya back to basic, ya, kembali bahwa apa? Penyembahan itu adalah bicara soal hati, Benny. Ayo, sembah. Ya, akhirnya saudara, ya udah, saya mulai belajar bersyukur, belajar memuji Tuhan. Ya saudara, kalau nyanyi kan sakit nih leher. Jadi akhirnya saya menyembah pakai hati. Gitu ya. Saya nyembahnya pakai hati aja, memuji pakai hati. Nyanyi pakai keyboard, tetap saya pakai keyboard sambil, tapi saya nggak keluar suara, saudara. Karena nggak bisa. Saudara, itu yang terjadi. Ya, bahwa apa? Mulai dari saat itu saya membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Udah deh, tenang aja. Ya, pasti akan terjadi sesuatu. Ya, saya berobat juga, saudara. Dan waktu itu kenapa paling menyiksa, saudara? Karena waktu itu saya membawa tur ke Yerusalem selama 2 minggu, saudara, awal Februari, dengan suara yang seperti itu. Waduh, saudara, gimana? Bawa tur saya harus teriak-teriak. Gitu. Di sana juga saya harus mengajar firman di sana juga. Saya harus teriak-teriak, tapi dengan suara yang seperti itu. Waduh, saudara, rasanya setengah mati. Tetapi itu adalah satu pengalaman di mana saya belajar mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Ya, dan ketika itu saya mulai membiarkan Tuhan, ya udah deh, terserah. Ya, saya selama ini ikut kamu, pasti ada sesuatu yang terjadi dan hasilnya pasti luar biasa. Ya, cuma sekarang ini saya lagi nggak enak nih, gitu. Ya, maka hal ketiga soal bersyukur adalah membiarkan Tuhan untuk bekerja dengan caranya. Dan keempat terakhir, bersyukur adalah merupakan penyelarasan dengan kehendak Allah. Ayat 43 dikatakan ini ya, setelah dia mengucap syukur, baru ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus marilah keluar, saudara. Jadi setelah dia mengucap syukur, baru dikatakan Lazarus mari keluar. Ya, maka saudara, bersyukur itu adalah menyelaraskan, ya, menyamakan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Saudara, ayatnya dari mana? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan seperti ini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berarti
Kehendak Allah itu apa? Supaya kita, saudara dan saya, mengucap syukur di dalam segala hal. Maka saudara, ketika kita mengucap syukur, maka kehendak kita dengan kehendak Allah itu nyatu, saudara. Sama. Dan saudara, ketika kita punya kehendak itu menyatu dengan kehendak Tuhan, maka bukan tidak mungkin mujizat akan terjadi. Amin. Ya. Karena apa? Mujizat itu terjadi ketika kehendak kita bersatu dengan kehendaknya Allah. Maka doa kita bisa terkabul, mujizat bisa terjadi, saudara. Kalau kita nggak sesuai sama kehendak Allah, jangan harap mujizat akan terjadi. Tetapi ketika kehendak kita menjadi selaras, sejalan dengan Tuhan, saudara, yang tidak mungkin akan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Maka, saudara, mengucap syukur itu punya makna yang amat sangat mendalam sesungguhnya. Ini Tuhan kehendaki, Tuhan mau. Maka kita sebagai manusia, anak-anaknya, mau tidak mau saudara, ayo kita sama-sama belajar mengucap syukur. Amin. Ya, 4 hal tentang ucapan syukur. Ya, waktu saya masih ada, Om Paulus, masih ya. 4 hal tentang ucapan syukur. Yang pertama, mengucap syukur itu adalah apa? Untuk membuat kita menerima ya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Hal kedua tentang mengucap syukur, bersyukur membangkitkan iman. Semakin iman kita besar, maka semakin kemungkinan mujizat terjadi. Ya. Hal ketiga, bersyukur artinya membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah bersyukur menyelaraskan dengan kehendaknya Allah. Saudara, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Ya, saudara pernah mendengar lagu ini? Kalau saudara bisa nyanyi, mari nyanyikan lagu ini bersama dengan saya. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara tahu lagu itu ya? Saya percaya saudara pasti pernah mendengar lagu itu dan menyanyikan lagu itu. Ada sebuah cerita yang indah di balik lagu ini, saudara. Ada satu ketika, ada satu orang, orangnya tinggal di Amerika Serikat, saudara. Dan orang ini mengalami sakit jantung. Dan dia harus melakukan operasi. Saudara, ketika dia diketahui, didiagnos bahwa mengalami sakit jantung dan segera dioperasi, dia begitu ketakutan, saudara. Dia sangat-sangat ketakutan luar biasa. Sehingga dia berdoa. Dia bukan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia percaya betul. Tapi dia berdoa dan tidak kunjung menerima apa-apa rasanya. Sampai pada malam sebelum dia
akan dioperasi. Malam harinya dia berdoa, dia menyatakan ketakutan. Tiba-tiba ada satu suara yang lembut dalam hatinya. Suara itu mengatakan begini, kamu adalah orang yang tidak percaya. Lalu dia berontak dan dia mengatakan, bagaimana mungkin saya tidak percaya? Saya sangat percaya. Kenapa? Dan waktu itu suara itu mengatakan lagi, karena kamu tidak pernah bersyukur. Dia kaget, saudara. Kenapa? Dia mulai mengenang ketika pertama kali dia didiagnos dan harus menjalani operasi. Yang dia lakukan adalah dia tetap berdoa. Tetapi doanya hanya apa? Dia tengking penyakit di dalam nama Yesus. Dia doa memohon-mohon. Tetapi dia memang tidak pernah satu kali pun mengucap syukur. Gak pernah. Karena ketakutan yang dia alami membuat dia hanya memohon, bukan mengucap syukur pada Tuhan. Maka saudara, mulai dari saat itu, malam hari itu, dia berdoa, dia mengucap syukur, dia menyanyikan refren dari lagu ini. Dan luar biasa saudara, besoknya ketika dia mau dioperasi, dia diperiksa semua. Dan ketika dia diperiksa, dokter mengatakan jantungnya kembali normal seperti sedia kala. Tidak ada satupun yang menyumbat, tidak ada masalah apapun di jantungnya. Karena apa? Tuhan menyembuhkan dia. Saudara, maka mari, apapun yang kita alami saat ini, mungkin berat dalam kehidupan kita, jangan pernah berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita, saudara yang menghafal lagu ini, yuk kita nyanyi bersama-sama dengan saya malam hari ini. Kita bawa seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Bawa ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Saudara saja naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Come on. Terima kasih Yesus. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih
Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Sekali lagi terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bersama-sama puji syukur, puji syukur hanya bagimu. Puji syukur, puji syukur hanya bagimu. Oh, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami bawa ucapan syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik. Angkat hati dan suaramu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Oh, terima kasih kepadamu. Bawa ucapan syukur kita, bawa sembah kita di hadapannya, bawa seluruh hati kami. Oh, sungguh tiada henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu yang besar. Oh, ya Rama, datang di hadapan Tuhan pada saat bawa segala sesuatunya di hadapan. Kalau saat ini kita sedang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita, malam hari ini Tuhan minta naikkan ucapan syukur-Mu. Apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti mengucap syukur. Jangan. Tetaplah bawa hati dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik untuk selama-lamanya. Kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Apa ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Kami rindu menikmati indahnya tinggal bersama dengan Engkau. Sungguh tidak ada kata lain selain hanya pujian ucapan syukur, rasa terima kasih kami Tuhan yang boleh kami bawa di hadapan. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama, boleh kami renungkan bersama Tuhan.
mengingatkan kami kembali untuk mengucap syukur senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, melainkan melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Biar segala doa, pujian, ucapan syukur dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Terima kasih kepada Bro Benny yang sudah menyampaikan firman-Nya malam ini. Luar biasa sekali. Mengajarkan kita untuk tetap bersyukur di masa-masa yang sungguh luar biasa ini. Terima kasih, Ben, untuk firman-Nya malam ini. God bless Sis. Ya, God bless you. Tuhan selalu berkati kehidupanmu, pelayananmu, dan kemanapun kamu diutus, kamu terus menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Iya, kita lanjutkan dengan pengumuman ya. Pengumuman yang pertama, ya, persekutuan doa selanjutnya masih tetap dengan online lewat Zoom dan YouTube pada tanggal Rabu 11 November 2020 pukul 19.30. Firman akan dibawakan oleh Jos Anselo Ganda atau Brother Selo dari PDKK Gloria dengan tema Walk in Victory. Iya. Kemudian persekutuan doa selanjutnya masih tetap online, sepertinya kita akan online terus. Pada tanggal Rabu 18 November 2020 pukul 19.30, firman akan dibawakan oleh Ibu Ignacia Bernadette Maringka dari PDKK Maria Kusuma Karmel, temanya kehidupan di tempat lain. Iya, jangan lupa dicatat di jadwalnya. Jadi minggu depan masih tetap ada persekutuan doa, minggu depannya juga masih tetap ada. Jadi setiap hari Rabu kita ada persekutuan doa online. Kemudian bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang merasa diberkati dengan pelayanan kita dan rindu untuk memberkati kembali pelayanan PDKK Elsa selanjutnya, dapat memberikan persembahan kasih melalui transfer ke nomor rekening yang ada di screen. BCA 8760603636 atas nama Riani Hapsari Nawawi Dokter. Ya, ini nomornya mudah sekali untuk diingat. Iya. Kami mengucapkan terima kasih untuk para tim pujian yang bertugas malam ini, untuk host, untuk
Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir malam ini, terima kasih semuanya. Dan kita bertemu kembali di persekutuan doa online selanjutnya. Sebelum kita tutup dengan doa dan pujian penutup, kita buka dulu yuk kamera kita mau foto bersama. Yuk, tampilin yuk muka-muka bahagianya, muka-muka sukacita. Iya. Iya, fotografer sudah siap? Wow. Semua merasa Oke, sukacita malam semuanya. ini? Amin. Iya, sudah siap ya. Ayo, yang belum dibuka saya tunggu ya. Pak Made? Kita tunggu 3, 2, 1. Iya, sepertinya tidak mau dibuka, langsung press. Oke, kita langsung aja. Semuanya siap-siap sebentar. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Oke, siap. Terima kasih semua. Kita akan tutup persekutuan doa kita malam ini. Silakan, Pak Nandi. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada sukacita ya setelah kita disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan, kita mendapat kekuatan yang baru, sukacita kita semakin melimpah karena Allah sungguh hadir di tengah kita. Amin. Amin. Dan terima kasih buat saudara kami Beni yang Tuhan sudah kirim untuk menyampaikan kabar sukacita Tuhan kepada setiap kami. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara, memberkati, dan semakin melimpahkan karunia-Nya kepada Beni. Amin. Ya Bapak Ibu, sebelum kita akhiri persekutuan doa malam ini, kita angkat pujian. Kita mau berlindung dalam naungan Tuhan. Dan kita akan terbang bersama Tuhan. Melewati badai dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, biarkanlah lagu ini kita nyanyikan dan rasakan kebaikan Tuhan dengan ucapan syukur. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu, di bawah kapak sayap-Mu, di bawah kapak sayap-Mu. Kalau aku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sekali lagi ya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kapak sayap-Mu. Kau bawa aku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kapak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kapak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu dalam PD Online minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih. Thank you Benny, thank you banget. Iya, Tante Om. Sungguh diberkati banget, thank you banget. Thank you. Luar biasa. Udah lama semenjak PD online gak merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Thank you, thank you. Puji Tuhan. Thank you banget, Ben. Sip. Luar biasa, Pak Benny. Luar Iya. biasa. Ya. Iya. Puji Tuhan. Aduh, tetap semangat ya PDL saya tiap minggu Iya. PD-nya ya. Semangat. Benny ternyata Iya. Astri ya? Ya, Ratu Ben. TikTok ya?